Tuhan, penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu. Ini aku, semua milikku, ku serahkan padamu Tuhan. Penyesalan dan kebanggaan, suka dan duka, semua ku serahkan. Yang telah lalu, yang akan datang, hasrat dan harapan yang terbayang, masa depan dan rencanaku, semua ku serahkan dalam tanganmu. Ku persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padaku. Persembahkan hidupku kepadamu Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ku berikan hidup ini sebagai persembahan yang berkenan padamu, yang berkenan padamu, yang berkenan padamu. Oh, oh. Ku persembahkan hidupku Tuhan kepadamu Yesus Tuhan. Oh, oh. Yesus. Shalom Jemaat, renungan Rise Up pada hari ini akan diambil dari kitab Bilangan pasal yang ke-17 di mana ini menceritakan kisah di mana tongkat Harun berbunga.
Nah, konteks di pasal ini adalah pada masa itu terjadi begitu banyak pemberontakan dan keraguan terhadap kepemimpinannya Harun. Di mana kalau nanti saudara baca di ayat-ayat di bilangan 17 ini, akhirnya kita bisa melihat bagaimana Tuhan secara langsung turun tangan dan melakukan mujizat sebagai bukti nyata bahwa Harun memang dipilih langsung oleh Tuhan sebagai imam dan pemimpin umat Israel. Nah, mujizat ini dilakukan atas tongkat Harun. Kenapa? Karena tongkat pada masa itu merupakan salah satu simbol kepemimpinan dan merupakan salah satu alat yang digunakan sebagai saluran mujizat Tuhan. Sama seperti yang kita sering kali lihat di kisahnya Musa, bagaimana tongkatnya berubah menjadi ular dan saat Musa angkat tongkatnya laut jadi terbelah, dan masih banyak cerita-cerita lainnya. Dan jadi pada masa itu, Tuhan memerintahkan agar semua pemimpin suku Israel mengumpulkan tongkat mereka di kemah pertemuan di hadapan tabut hukum. Dan apa yang terjadi setelahnya? Pada keesokan harinya saat Musa mau memeriksa kembali tongkat tersebut, terjadi sebuah mujizat. Kenapa? Karena tongkat yang tadinya merupakan sebuah benda mati atau kayu yang sudah mati, tiba-tiba dalam satu malam saja menghasilkan kehidupan. Dan bahkan gak hanya kehidupan, berbunga dan berbuah. Kenapa ini merupakan sebuah mujizat? Karena sesuatu yang tadinya mati akhirnya menghasilkan kehidupan lagi. Dan ini menjadi sebuah bukti nyata bahwa memang Harun merupakan pemimpin yang sudah Tuhan pilih. Dan akhirnya ini pun ditaati oleh umat Israel. Nah, apa yang kita bisa tangkap dari kisah ini adalah bahwa Tuhan memiliki otoritas untuk menunjuk pemimpin-pemimpin untuk umatnya. Walaupun banyak yang mengeluh dan meragukan pilihan Tuhan, tapi Tuhan mengenali umatnya dan tahu yang terbaik untuk umatnya. Tuhan bisa lihat apa yang tidak manusia lihat pada seseorang. Dan kalau kita lihat dari sudut pandang Israel, kita harus belajar untuk taat dan menundukkan diri pada otoritas Tuhan. Dan kita juga harus belajar untuk menghormati dan taat kepada pemimpin-pemimpin yang sudah Tuhan tempatkan dalam kehidupan kita. Karena pasti Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk kita dan Tuhan sudah memilih mereka agar Tuhan bekerja melalui pemimpin-pemimpin kita. Dan dari sudut pandang Harun, kita juga bisa belajar bagaimana saat Tuhan sudah memilih kita untuk menjalankan panggilan kita harus menaati panggilannya. Kenapa? Karena Tuhan yang nanti akan bela kita dan Tuhan yang nanti akan bekerja melalui kita. Apa yang Tuhan sudah tetapkan dan percayakan dan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, mari kita sama-sama syukuri dan taati, karena Tuhan sudah tahu yang terbaik untuk kita. Dan pemilihan Harun bukan berarti, sebagai pemimpin bukan berarti ia sempurna dan tidak bercela dan tidak berdosa. Tuhan tahu ia masih manusia, tapi Tuhan tahu ia bisa bertanggung jawab atas perbuatannya. Dan sama seperti Harun, mari kita jalankan panggilan-panggilan kita secara bertanggung jawab, karena kita tahu Tuhan telah memilih kita untuk menjalani panggilan kita dalam kehidupan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih ya Bapa atas panggilan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan, dalam setiap aspek kehidupan kami. Ajar kami Tuhan, Roh Kudus kuatkan kami agar kami dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab kami dalam panggilan kami masing-masing hari ini dan hari-hari ke depannya Tuhan, agar nama-Mu dapat dipermuliakan ya Bapa melalui segala pekerjaan dan setiap aspek kehidupan kita Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa syukur. Amin. Bilangan 17. Tongkat Harun berbunga. Tuhan berfirman kepada Musa, "Katakanlah kepada orang Israel dan suruhlah mereka memberikan kepadamu satu tongkat untuk setiap suku. Semua pemimpin mereka harus memberikannya, suku demi suku, seluruhnya 12 tongkat. Lalu tuliskanlah nama setiap pemimpin pada tongkatnya. Pada tongkat Lewi harus kau tuliskan nama Harun. Bagi setiap kepala suku harus ada satu tongkat. Kemudian haruslah kau letakkan semuanya itu di dalam kemah pertemuan di hadapan tabut hukum, tempat aku biasa bertemu dengan kamu. Dan orang yang kupilih, tongkat orang itulah akan bertunas. Demikianlah aku hendak meredakan sungut-sungut yang diucapkan mereka kepada kamu, sehingga tidak usah kudengar lagi." Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya satu tongkat dari setiap pemimpin. Menurut suku-suku mereka, 12 tongkat, dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas, mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah badam. Kemudian Musa membawa semua tongkat itu keluar dari hadapan Tuhan kepada seluruh orang Israel. Mereka melihatnya lalu mengambil tongkatnya masing-masing. Tuhan berfirman kepada Musa, "Kembalikanlah tongkat Harun ke hadapan tabut hukum untuk disimpan menjadi tanda bagi orang-orang durhaka, sehingga engkau mengakhiri sungut-sungut mereka dan tidak kudengar lagi, supaya mereka jangan mati." Dan Musa berbuat demikian. Seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya,
Demikianlah diperbuatnya. Tetapi orang Israel berkata kepada Musa, "Sesungguhnya kami akan mati, kami akan binasa, kami semuanya akan binasa. Siapapun juga yang mendekat ke kemah suci Tuhan, niscayalah ia akan mati. Haruskah kami habis binasa?"